Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hari ini kita akan mengkaji, merenungi kandungan dari surat Al-Asr. Surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surat ini adalah surat yang sangat agung sekali, sangat dalam maknanya, bahkan mencakup semua lini kehidupan seorang muslim, setiap individunya. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari surat ini dengan mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Andai setiap individu mempelajari, merenungi, mendalami kandungan surat ini, lawasi'athum. Sungguh surat ini akan mencukupi segala kehidupan mereka. Artinya begitu dalam, begitu luas kandungan dari surat ini dengan jumlah ayat yang sangat pendek, ya, hanya 3 ayat, tetapi kandungannya begitu luas. Inilah surat Al-Asr. Surat ini dimulai dengan firman Allah, yaitu qasam, sumpah, seperti pada banyak surat-surat yang lain. Wal asri. Allah bersumpah di sini atas nama Al-Asr. Dan Allah boleh-boleh aja untuk bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita, haram hukumnya bersumpah dengan sesama makhluk. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah itu ditanya atas apa yang diperbuat. Kenapa Allah seperti ini? Yang banyak di fenomena sekarang. Kenapa Allah melakukan ini? La yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya apa yang diperbuat. Tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bertanya boleh. Tapi kalau dipertanyakan enggak boleh. Begitu pula di permasalahan ini, wal asr. Allah sumpah atas nama makhluknya. Maka itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah. Ya, dipertanyakan tentu tidak boleh. Tapi apa kalau kita bertanya, apa rahasia, hikmah dibalik Allah sumpah dengan Al-Asr? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting. Sebelum menjawab itu, tentu kita tahu dulu apa makna Al-Asr di sini. Inti dari penjelasan para ulama tafsir tentu ada beragam pandangan para ulama. Inti dari penjelasan mereka makna Al-Asr di sini ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Makna umum asr di sini adalah zaman yang dimana manusia hidup di dalamnya. Di sana ada siang, di sana ada malam. Kemudian di sana ada berbagai macam aktivitas dan kegiatan seseorang. Beragam bentuk dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Makna yang kedua, Al-Asr di sini makna yang lebih sempit, yaitu umur manusia. Artinya aktivitas kita. Pagi, siang, malam, dan begitulah seterusnya aktivitas kita dalam keseharian kita ini. Allah bersumpah dengan ini semuanya. Yang menunjukkan bahwa waktu, umur,
adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Adalah makhluk yang Allah ciptakan yang sangat bernilai bagi kehidupan ini. Waktu ini sangat bernilai bagi manusia. Sebagaimana umurnya dia, hari-harinya dia, hari-hari kita, setiap jamnya kita, perputarannya itu, semuanya itu sangat bernilai buat kita semuanya. Seperti Allah bersumpah pula dengan waktu fajar, wal fajar. Allah bersumpah pula dengan waktu duha, wad duha. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla. Allah pun bersumpah atas nama dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha. Begitulah sumpah-sumpah Allah dengan waktu-waktu ini. Yang semua ini menunjukkan adalah aktivitas seorang muslim yang sangat bernilai di waktu-waktu ini semuanya. Hal yang paling berharga pada kehidupan setiap individu adalah umur dan waktu yang dia lalui. Ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia, yaitu insan, dengan menambahkan huruf alif dengan lam, yaitu al-insan. Sehingga kita membacanya innal insana. Ada alif lam di sini. Alif dan lam huruf ini di dalam bahasa Arab memiliki makna yang dalam. Dalam bahasa Arab, huruf alif dan lam dalam sastra Arab bermakna istighraq, yaitu mengandung makna mencakup seluruh komponen yang ada di dalamnya. Berarti kalau disebutkan al-insan, berarti maksudnya di sini adalah jenis manusia. Berarti semua unsur makhluk yang disebut dengan nama manusia. Berarti semua makhluk yang bernama manusia masuk di dalam kata ini. Berarti orang beriman, orang kafir, munafik, semuanya masuk di sini. Semuanya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Lalu Allah mengatakan lafi, penambahan huruf lam lagi, yang bermakna adalah penekanan, sungguh. Khusrin, al-khusr, ini maknanya adalah rugi. Maknanya adalah kebinasaan. Maknanya adalah kehancuran. Semua makna di sini masuk di dalam satu kata, yaitu al-khusr. Rugi, hancur, binasa. Kalau kita lihat satu ayat utuh, Allah mempertajam di sini bahwa manusia itu rugi. Siapapun dia. Manusia berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur, dengan waktu-waktu yang dia lalui. Berarti kalau kita gabung jadi satu, bisa kita baca maknanya dengan jelas. Ternyata aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu dari jenis manusia ini semua, pagi, duha, siang, sore, malam, dan begitulah perputaran yang dia lakukan dalam kehidupan ini, dalam keseharian dia setiap harinya. Ternyata
aktivitas manusia ini tidak melahirkan keuntungan dan kebahagiaan. Manusia merugi terus dalam setiap harinya, dalam setiap aktivitasnya. Manusia dalam setiap aktivitas sehari-harinya ini ternyata menuju kehancuran, menuju kebinasaan, menuju kesengsaraan. Ini sangat jelas ayat ini. Imam Muhammad bin Amin Syanqiti di dalam kitab tafsirnya yang namanya Adwa'ul Bayan. Beliau bukan orang Arab, beliau belajar dari daerah Sengkit, Afrika, pedalaman. Menjadi seorang yang alim. Beliau menyatakan di surat ini Allah menggunakan kata al-khusr, rugi. Dan kata itu mengarah kepada hal yang berkaitan dengan materi. Karena materi itu ada dua unsur. Unsur rugi dan unsur untung. Berarti Allah mengumpamakan umur manusia, aktivitas keseharian manusia ini diumpamakan dengan sebuah modal usaha. Lalu dia beraktivitas dengan modal usaha itu dalam sebuah pasar yang namanya pasar kehidupan. Dia beraktivitas di sana dengan modal ini. Ternyata innal insan, semua manusia kecuali yang diperkecualikan setelahnya. Semua manusia di sini ternyata rugi dalam menggunakan modal usahanya yaitu umurnya. Dia rugi dalam menggunakan modal usahanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Makanya Allah marah, menegur. Tidaklah kami telah memberikan umur dan usia kepada Anda yang harusnya dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan. Tapi di sini innal insana lafi khusrin. Ternyata manusia dalam aktivitas kesehariannya tidak mengarah kepada keuntungan, kebahagiaan, keberuntungan, bahkan manusia mengarah kepada kenistaan, kebinasaan, dan kehancuran. Berarti secara implisit surat ini memberikan warning, ancaman, hati-hati kalian. Hati-hati kita, saya, kita semua. Aktivitas kita setiap hari ini bukan melahirkan pundi-pundi keuntungan. Bukan menjadikan diri kita berada di dalam sebuah kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan. Tidak. Tapi aktivitas kita ini mengarah kepada kebinasaan dan kehancuran. Ini memberikan ancaman. Lalu secara tidak langsung pula yang kedua memberikan arahan. Hendaknya manusia ini dalam kehidupannya dia harus berpikir bahwa hidupnya selalu untung. Seperti orang dagang, dia pengen untung terus. Dia tidak mau rugi. Seorang pedagang bukan hanya ingin untung terus, tapi dia ingin untung yang banyak terus. Begitulah seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Harusnya dia berpikir bagaimana dirinya mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Inilah sebuah ayat yang mulia. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan kalau kita merenung ayat ini cukup bagi kita untuk jadi pegangan. Bagaimana kita menggapai sebuah kehidupan yang beruntung, yang bahagia. Dan hati-hatilah pada aktivitas keseharian kita yang mengarah kepada kerugian dan kebinasaan. Jemaah sekalian, ayat ini tidak menjelaskan sebab kerugian manusia. Tidak menjelaskan sebab kehancuran manusia, tidak. Tetapi secara tidak langsung ayat ini menyebutkan, secara implisit menyebutkan.
Di dalam surat ini menyebutkan sebabnya. Dan sistematika di surat ini pun menyebutkan penjelasan itu. Sebab manusia rugi, binasa dan hancur. Yang pertama adalah adamul iman. Dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman ini adalah bisa jadi dia orang kafir. Bisa jadi dia orang Islam tapi tidak ada keimanan, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan, kekufuran, ini yang menjadikan hidup mereka sengsara. Walaupun dunia menjadi milik mereka. Walaupun dia kaya raya. Tapi kalau dia kafir, syirik, dia akan binasa, hancur. Yang kedua, adamul amal. Tidak ada amal soleh dia. Berarti apa? Maksiat, bergelimang dalam kemaksiatan dari hidupnya. Ini binasa nih orang. Yang ketiga, tidak ada kepedulian dengan masyarakat untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tidak ada nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Cuek yang melahirkan bebek, jemaah. Hidup sengsara orang yang seperti ini. Kebinasaan yang akan lahir. Yang keempat, hidupnya dipenuhi dengan emosional yang tidak ada kesabaran dalam dirinya. Inilah komponen-komponen manusia yang sengsara dan binasa. Bisa jadi Allah memberikan dunia kepada mereka dengan harta yang berlimpah kepada orang-orang yang seperti ini. Ingat jamaah, Allah mengabulkan doanya iblis. Qala ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis diusir dari surga, iblis doa. Diusir dari surga, dimasukin neraka, iblis doa. Dikabulkan enggak doanya? Hah? Minta hidup selamanya sampai kiamat. Dikabulin enggak? Dikabulkan. Qarun minta harta, dikasih enggak? Dikasih. Abu Jahal, Abu Lahab minta kedudukan jabatan, dikasih tidak? Dikasih. Ternyata pedagang sapi di kurban itu hari-hari ini sudah melakukan penggemukan sapi dan melakukan penggemukan kambing. Untuk apa kambing dan sapinya digemukin? Itu apa jemaah? Itu diapain? Untuk digorok lehernya, dipotong, dicincang-cincang. Untuk apa Allah mengabulkan doanya iblis? Faham Anda? Untuk dibinasakan, untuk dihancurkan sama Allah di neraka. Untuk apa Allah memberikan dunia kepada Qarun? Dan untuk apa Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun? Dan untuk apa Allah memberikan kesejahteraan sejahtera pada kaum Saba? Untuk apa? Untuk dihancurkan sama Allah. Untuk apa Allah memberikan kedudukan, harta, ketampanan kepada Abu Lahab? Keturunan. Untuk dikulitin. Itu bukan komponen bahagia. Ya. Innal insana lafi, manusia rugi. Kenapa? Enggak iman. Enggak ada amal. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada kesabaran bagi dirinya. Ini bencana ini jemaah. Ini sebabnya.
Sebab lain yang disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama. Dari mana ini sebab ini muncul? Karena setelahnya, illal ladzina amanu, amal, amar ma'ruf, sabar. Berarti sebab ruginya apa? Lawannya. Ini tajamnya para ulama. Sebab yang lain yang kelima, diambil dari sistematika penempatan surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr didahului dengan surat Takatsur, yang maknanya adalah at-takatsur, alhaakumut takatsur, yaitu obsesi manusia terhadap dunia. Dan setelahnya surat Al-Asr ini dilanjutkan setelahnya dengan surat Al-Humazah, yang di sana ada ayat alladzi jama'a malan wa addada, duit juga, harta juga. Jadi innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Diapit dengan dua surat. Berarti umur manusia melek mata sampai tidur lagi, di otaknya ada apa? Al fulus halus, ma fi fulus mampus katanya. Di otaknya dia hanya fulus, harta. Sehingga itulah obsesi dia untuk menjadi manusia yang sukses dalam tanda kutip. Ya. Sehingga simbol orang sukses itu apa? Anda bisa jawab. Mulai kendaraan, pakaian, rumah dan sebagainya. Wah, sukses ini. Obrolan bapak-bapak pensiunan gimana di komplek? Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak, anak saya udah jadi orang. Ini yang terakhir Pak, masih tinggal sama saya. Doain Pak ya, belum jadi orang. Belum melungsungi kata orang Jawa. Tahu melungsungi Pak? Ganti kulit itu loh, ular Pak. Innalillah. Begitulah tolak ukur manusia. Ya. Dan sebetulnya ini bukan di zaman milenial saja sebetulnya jamaah, bukan. Ini kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Nggak ada orok bisa ngomong, itu nggak ada. Bayi orok bisa ngomong, nggak ada. Kecuali 3 orok yang bisa ngomong. Ya kan? Kisah Juraij, ini panjang nggak? Ini di luar tema kita. Terus Nabi Isa ketika digendong sama bundanya Maria, masyarakatnya mengatakan, wahai Maryam, ibumu bukan pelacur, bapakmu bukan pelacur, terus kenapa kamu masih perawan gendong bayi? Bicaralah Nabi Musa. Atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berbicara yang diabadikan di dalam ayat Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW di riwayat itu, bayi yang digendong ibunya. Nah ini yang menjadi bahasan kita. Ketika digendong bayi ini, muncullah seorang laki-laki dengan penampilan perlente, ya, pakaian, kendaraan, mewah. Sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikanlah anakku kayak dia, sukses. Ini zaman sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya Allah, jadikan anakku kayak dia, sukses. Lihat tolak ukurnya. Ya. Lalu sang bayi orok ini ngomong, ya Allah, jangan jadikan diriku seperti dia. Lalu selang berapa hari muncul seorang perempuan yang diseret oleh warga, lalu digebukin oleh warga, lalu sang ibu berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku kayak dia. Lalu si bayi orok ini bicara, ya Allah jadikan aku kayak dia. Penasaran cukup tuh lama, karena ini bayi gak diajak ngomong lagi, gak bisa ngomong sudah. Ketika dia dewasa, dia menjelaskan bahwa laki-laki yang Anda berdoa semoga aku kayak dia,
karena bajunya mewah, brand, ininya semua brand dan sebagainya, mobilnya mewah. Dia adalah laki-laki yang dimurkai oleh Allah. Dia jauh dari Allah. Ya itu di komponen 4, nggak ada iman, nggak ada ini. Sedangkan perempuan yang Anda berdoa semoga aku jangan kayak dia, itu adalah wanita mulia di mata Allah. Cuman warga menuduh dia menjadi perempuan yang jahat, padahal dia perempuan yang mulia di mata Allah. Begitulah penilaian dan tolak ukur manusia sukses oleh di mata manusia. Sebelum Rasulullah SAW lahir, sebelum masanya Rasulullah SAW sampai milenial yang disebut milenial, padahal sebetulnya itulah perspektif sukses ala jahiliyah. Paham gimana? Jadi ayat ini luar biasa ini al-asr. Wal asri umur manusia. Innal insana lafi khusrin. Sebelumnya alhaakumut takatsur. Setelahnya wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa addada. Tengah-tengahnya wal asri innal insana lafi khusrin. Nih jawab. Deh. Jadi demi harta materi, hukum pun dilupakan. Jangankan hukum Allah, hukum manusia pun, hukum yang dia buat sendiri pun akhirnya harus dia buang. Yang harus dia hinakan dirinya sendiri dengan hukum. Dia yang bikin, dia yang menghina, dia yang nginjek-nginjek, semuanya demi apa? Yang halus-halus. Apalagi hukum Allah yang dia nggak tahu sama sekali, jahil. Tambah disengsarakan, tambah dibuang, tambah ditinggalkan. Sehingga model orang ini kalau ditanya, dikasih tahu, Pak nggak boleh Pak. Allah Anda ini dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, semua haram. Maka muncullah sebab yang keenam. Yaitu apa? Al-jahl. Semua ini terjadi karena kejahilan. Berarti umur manusia tidak dipakai untuk belajar. Dia miara kejahilan pada dirinya. Dan inilah sebab manusia innal insana lafi khusrin. Imam Ibnu Qayyim bikin kesimpulan sederhana di kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci kebahagiaan. Al-ilmu nurun wal jahlu zulmah. Ilmu itu cahaya dan kejahilan itu gelap. Kesengsaraan. Dan itu memang dalil syar'i. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah selamatkan mereka dari dunia yang gelap. Dan Allah letakkan mereka dalam cahaya. Wa amma syayati fa ammal ladina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir, ingkar, gak harus kafir di luar non muslim. Bisa jadi orang Islam ingkar. Fa auliya'uhumus syayatin, penolong-penolong mereka adalah setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Setan mengeluarkan mereka dari cahaya dan diletakkan dalam kegelapan, yaitu kejahilan. Inilah penyebab manusia itu rugi, jamaah. Jahil pada akhirnya menjadi sebab munculnya semua ini. Keinginan dia yang paling besar adalah dunia. Semua sudah. Apapun jadi halal bagi dia. Karena jahil, dia pun tak tahu iman. Tak tahu amal saleh. Apalagi sampai menasihati orang yang sudah gak ngerti. Kesabaran tak ada. Sabar itu ada kalau di hadapan dia akan disajikan makanan. Kita rela nunggu pesen makanan, kita nunggu. Kenapa?
karena mau datang. Ada materi, ada dunia. Tapi kalau Allah uji dengan materi dia yang kurang, tidak ada dia kesabaran. Allah nggak adil. Makanya wailun likulli humazatin, mencela, mengumpat, menghina, merendahkan orang dan sebagainya, mulut kotor. Kenapa? Alladzi jama'a malan. Karena yang di otaknya hanya materi. Hari ini jadi teman karena dia menyajikan steak kepada saya. Besok dia akan jadi lawan saya karena dia menyajikan tempe saja. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau sudah demikian, maka Anda orang mati. Seperti layaknya mereka itu sudah dikubur. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran nahdi bihi man nasya. Apakah sama orang yang mati dengan mereka yang sudah kami kasih hidayah? Sehingga dia memiliki cahaya. Saya kasih hidayah, dia berjalan. Yamshi bihi bainan nas. Dia hidup dengan cahaya, hidayah dari saya. Beda dong. Yang ini mati, yang ini hidup. Inilah awamilul khusran. Inilah komponen-komponen manusia binasa dan rugi. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang panjang. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia akan beraktivitas di pagi-pagi. Ini zaman Rasulullah SAW. Belum ada yang namanya bisnis yang macam-macam. Bisnis zaman itu apa? Kuda, onta, kambing, apa lagi? Kebun, terus apa lagi? Saya beli dari kota lain, saya jual di kota saya, ini. Cuma itu. Kullun nas yaghdu, setiap orang nanti akan beraktivitas pagi-pagi keluar rumah. Famu'tiquha au mubiquha. Dari aktivitas dia ini setiap hari, ada di antara mereka dengan aktivitasnya dia. Karena aktivitasnya dia itu, dia melemparkan dirinya ke dalam lubang kenistaan dan kebinasaan. Dan ada pula tipe manusia yang dengan aktivitasnya itu, dia menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan menempatkan dirinya dalam kebahagiaan. Hadis sahih, riwayat Muslim. Gimana jemaah? Dalam nih ayat ini luar biasa ini. Wal asr, inilah umur manusia. Hatta idza balagha 40 sana. Orang-orang yang seperti ini, dia nggak ada batas di mana umurnya dia itu harus berhenti, tidak ada. Justru semakin tua dia semakin keladi. Tapi orang yang beriman, ketika umurnya tambah tua, tambah taat dia. Tambah dia berpikir mana yang untung buat diri saya dunia akhirat. Hatta idza balagha 40 sana. Ketika umurnya sudah sampai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wa ala walidayya. Wa an amala salihan tardah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ketika umurnya dia 40 tahun. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, auzi'ni, karuniakan kepadaku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Ya Allah, umurku sekarang udah 40 tahun. Berilah karunia kepadaku untuk syukur. Engkau biarkan aku hidup sampai 40. Engkau berikan kesempatan aku hidup sampai umur 40 ini. Jadikanlah esok hari dan seterusnya. Hari-hari yang aku lalui setelah umur 40 ini adalah hari-hari yang merupakan ungkapan syukur saya kepadamu. Lihat, syukur itu iman. Syukur ini taat amal soleh. An ashkura. Begitu juga kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan. Dan jadikan di umurku yang 40 ke atas ini, jadikan aku semakin semangat untuk beramal soleh. Amal soleh yang mana? Tardah, yang engkau ridhoi, bukan soleh menurut saya. Tardah, amalan yang engkau ridhoi, sesuai tuntunan syariatmu, bukan sesuai hawa nafsu saya. Ini orang beriman, jemaah. Ini orang beriman. Beda jauh. Tapi mereka yang khusr rugi, ya itu pepatah kita. Tambah tua, tambah gila. Tambah obsesinya terhadap dunia, tambah gila jemaah. Ya jabatannya, ya ingin dapat jabatannya, tambah luar biasa jemaah. Padahal tambah tua, kain kafan tambah kencang baunya. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Izdada umri walam yazdad amali. Umurku bertambah, tapi amalku belum bertambah. Yang bicara siapa? Sahabat yang kata Rasulullah SAW, ngajinya beliau, suara ngajinya Abdullah bin Mas'ud, semerdu suaranya Jibril kalau ngaji. Abdullah bin Mas'ud yang kata Rasulullah SAW, betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil kurus ini lebih berat daripada gunung Uhud itu. Itu pun beliau mengatakan, umurku bertambah, tapi amalku tidak bertambah. Sekarang umurnya bertambah, gede-gedean surban. Dan gede-gedean foto di pinggir jalan di baliho. Seolah-olah dia ponakan malaikat Jibril. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jamaah. Ini luar biasa ayat surat ini jamaah. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Andai manusia ini merenungi surat ini, mentadaburi, memahami surat ini, cukup surat ini buat pegangan hidup manusia. Wal asri innal insana lafi khusr. Berarti mendorong kita untuk apa? Berpikir untung rugi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pinter, orang cerdas, itu adalah manusia yang berbuat sekarang untuk hidup di akhirat. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Manusia yang lemah, jahil adalah manusia yang tamanna, angan-angannya luas dan dia memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah SAW menggambarkan angan-angan manusia. Ini kotak. Ya, ini hadis sahih jemaah. Beliau menggambar sebuah segi 4 kotak, kata sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW di dalam gambar kotak ini, beliau membuat garis-garis di setiap ujung garis kotak ini. Garis-garis sini. Garis-garis di
Sini ditarik garis lagi sedikit-sedikit ke dalam. Ditarik garis ke dalam. Semua. Dibikin garis, tarik ke dalam. Oke? Kemudian Rasulullah SAW menarik garis dari tengah. Sampai garis ini keluar dari baris kotak. Lalu beliau mengatakan garis-garis yang mengarah ke dalam kecil-kecil, inilah kondisi-kondisi yang akan dialami oleh manusia. Dia akan terkena di garis yang mana, itulah kematian dia. Kalau kita lewat dari yang satu, masih ada yang 1000 lagi di depan kita. Lewat dari 10, masih ada 100 di depan kita. Kita kenanya di garis yang mana, itulah kematian kita, jemaah. Inilah kehidupan manusia, kotak ini umur kita ini sempit. Ini umur kita. Garis yang panjang keluar ke sana itu apanya? Keinginan, angan-angannya manusia. Kebanyakan. Di luar dari umurnya. Tamanna 'ala Allahil amani. Kegedean mas, ini keinginannya. Ini orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ini manusia rugi ini. Manusia yang jahil kata Allah. Tapi manusia yang cerdas, dia beramal, memperbanyak amalan yang dia pikir bahwa amalan mana yang bermanfaat buat saya nanti ketika saya hidup panjang. Saya manfaatkan ini. Di hadits yang lain manusia itu kayak penyeberang jalan. Dan manusia itu kayak musafir yang lagi merantau di negeri orang. Dia akan berpikir bahwa kontrak kerja saya di negeri ini 2, 3, 4 tahun. Setelah itu saya pulang, nanti di rumah saya pengen bangun rumah, bangun kebun, usaha. Dia akan mikir itu. Ini kontrak sebentar. Innal insana lafi khusr. Kita diajak untuk mikir untung. Tapi kita dikasih tahu sama Allah, mayoritas manusia jahil, dia tidak berpikir untung. Dia adalah manusia yang memperturutkan hawa nafsu, angan-angannya terlalu panjang. Sehingga dia lupa untuk iman, amal saleh. Sehingga itu yang dicari adalah yang penting gue kenyang. Dunianya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita akan lanjutkan renungan di surat ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada 10 menit, silakan. Ada seorang sahabat namanya Umair ibnu Humam. Kalau nggak salah ya, namanya Umair bin Humam. Saat itu lagi perang Badar berkecamuk. Antara Rasulullah SAW, pasukan Rasulullah SAW jumlahnya 317 apa 19. Pasukannya Abu Jahal, dipimpin langsung Abu Jahal, jumlahnya 1000. Sepertiga doang. Berkecamuk. Umair bin Humam duduk di pinggir, di tepi kayak nonton bola zaman dulu itu loh jamaah. Mungkin gitu ya. Dia duduk di samping sambil membawa kurma-kurma yang ditaruh sama dia di lengan di sela-sela baju. Kadang bajunya orang Arab ini kan panjang sininya kan. Ditaruh di situ kurmanya. Dia sambil duduk, sambil nonton perang itu, sambil makanin kurma. Kayak nonton lomba sama ada popcorn. Ya. Nonton dia. Di sebelah dia ada Rasulullah SAW. Lihat ini pelajaran begitu banyak. Dia hanya ngomentari satu sisi. Rasulullah SAW diam ngelihat dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat,
motivasi mereka. Sari'u ila jannatin arduha samawati wal ard. Dengan suara keras Rasulullah SAW mengatakan, ayo kejar, ayo buru-buru, ayo berbondong-bondong kalian. Apa itu? Kejar surga yang di depan kalian. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bangun kalian, kejar itu surga, kata Rasulullah SAW. Ini Umar nanya, ya ini beriman, dia iman, tapi baru-baru masuk Islam. Nanya, ya Rasulullah, emang kalau saya ikut perang ini, saya masuk surga? Rasulullah menjawab satu kata, sambil ditengok, iya. Fawallahi, teriak dia, fawallahi innaha la hayatun tawila. Demi Allah, kurma-kurma ini kalau masih ada di tangan saya, ini adalah hidup yang kelamaan saya. Membuat saya sengsara kalau begini. Taruh semua kurmanya, ya Rasulullah, saya mau berjuang. Senyum Rasulullah SAW. Silahkan. Dan dia termasuk yang pertama terbunuh di medan perang Badar. Masuk surga jemaah. Ini contoh jemaah. Contoh lain, Jabir bin Abdullah bercerita, ma ra'aitu rajulan ab'ada minhu manzilan. Saya tidak melihat dari jamaah masjid yang sholat berjamaah di masjid ini. Saya tidak pernah melihat orang yang rumahnya lebih jauh dari si fulan ini. Ini rumahnya paling jauh di ujung Madinah. Tapi dia tidak pernah terlambat satu rakaat pun dari sholat berjamaah. Jabir kasihan, ala tattakhidhu markaba. Kenapa kamu nggak pakai kendaraan? Cepat, panasnya nggak begitu kepanasan. Kalau malam kamu nggak disengat kalajengking, karena banyak kalajengking berbisa kalau malam di Madinah zaman itu. Apa beliau bilang? Saya kepengen jalan kaki saya dari rumah ke masjid. Dan pulangnya lagi saya dari rumah ke masjid. Dihitung pahala sama Allah. Obrolan Jabir dengan sahabat ini didengar sama Rasulullah SAW. Beliau tersenyum dan mengatakan, dia mendapatkan semua yang dia mau. Ya, akhi, dia tahu mana yang untung buat dia. Kita tahu kita yang untung buat kita. Apa itu? Fulus. Buktinya apa? Anda meeting sampai 2:30. Jam berapa meetingnya, Mas? Jam 11 sampai jam berapa? Jam 2. Sholat zuhur jam berapa inti? Ayo. Inilah kita, Mas. Berarti kita lebih mementingkan apa? Meeting. Akhirnya M-nya nanti ganti jadi S. Jadi apa? Sinting. Kif. Pulang kantor. Menjelang maghrib. Nyampe rumah? Isya. Sholat maghribin di Mas. Jadi apa? Sinting, Mas. Ini kita, ini umur kita ya begini ini. Sehari-hari adzan, nanggung Mas, tar dulu, tanggung. Kita buang-buang Mas. Belum lagi yang lain, belajar, ngerti nggak kita halal haram? Nggak paham. Hukum paham? Nggak paham. Hidup gelinding kayak supir angkot. Ya, penyok sedikit, beli cat di material. 5.000-an catnya buat ngecat mobilnya. Deh, yang penting gelinding gue dapat duit. Hidup kita. Innal insana lafi. Dipikir kita ini mikir kayak sahabat dulu, para ulama dulu kayak nggak ngerti bisnis gitu ya hidupnya ya.
Mereka pebisnis Mas. Abu Darda itu kalau dagang di pasar. Disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Katsir. Beliau untung profit sehari. Berapa? 300.000 dinar. Sehari Mas. 300.000 dinar. Berapa harga emas dinar sekarang Mas? Bukan mata uang dinar loh. Emas dinar berapa? Hitungin sendiri. Profit sehari. Iya Pak. Tapi kalau adzan digeletakin semua Mas. Sholat Mas ke masjid. Belajar dia. Taat, halal haram difahami. Kita ini mikir seolah-olah kita yang paling ngerti tentang bisnis dan dagang. Itu orang-orang yang rajin ibadah, yang belajar agama. Kakak ngerti bisnis dan politik. Gak apa-apa, terserah Anda aja. Para ulama jagoan Pak. Setan ketemu takut Pak. Makanya kalau perang menang terus Pak. Ya, deh sampai di sini saja deh. Kepanjangan nanti saya ngomong kemana-mana. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika penyampaian saya, tutur kata saya menyinggung. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.